Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam diskusi Alkitab Live. Kepada seluruh sahabat konsep yang menyaksikan, baik dari Facebook, YouTube, ataupun yang bergabung dalam ruang Zoom ini. Senang sekali kita boleh bertemu lagi pada malam hari ini. Kita masih dalam rangkaian pembahasan pekabaran-pekabaran dari kitab Bilangan. Dan malam hari ini pembahasannya adalah pekabaran kisah ular tembaga dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Dan malam hari ini yang akan membawakan pembahasan, memberikan materinya adalah pendeta muda Jeremy Hutajulu. Baiklah sahabat konsep dimanapun saudara berada, sebelum kita akan memulai presentasi ini, diskusi malam hari ini, kami mengundang pendeta muda Jimmy Huta Barat boleh memimpin kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, malam ini kami datang ke hadapan-Mu mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami yang kami dapat rasakan hingga pada saat ini. Kembali kami dapatkan satu kesempatan melalui virtual Zoom bersama dengan tim konsep dan sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan dari live Facebook. Biarlah Tuhan dalam pelajaran kami ini Engkau sertai kami, sehingga pendeta muda Jeremy Hutajulu yang akan menyampaikan pekabaran dari kitab Bilangan tentang ular tembaga akan memberikan kepada kami aplikasi secara rohani yang akan kami dapat lakukan dalam hidup kami. Sertai kami sepanjang malam ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Jimmy Huta Barat. Sekali lagi kami sampaikan kepada sahabat konsep yang menyaksikan, kami sungguh sangat menghargai waktu yang diberikan boleh menyaksikan pelajaran pada malam hari ini. Untuk itu kembali kami ingatkan, bila mana mungkin ada pertanyaan, ada hal-hal yang ditanyakan, ada yang perlu kita diskusikan, silahkan tuliskan komentar pertanyaan di kolom chat yang ada di Facebook, supaya kita boleh belajar bersama-sama melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baiklah sahabat konsep, malam hari ini kita akan mendengarkan pelajaran yang dibawakan oleh pendeta muda Jeremy Hutajulu. Pendeta Jeremy Hutajulu saat ini melayani sebagai gembala jemaat di Jemaat Waldensia, Distrik Bontang, daerah Kalimantan Timur. Judul malam hari ini adalah pekabaran kisah ular tembaga dalam Bilangan 21 ayat 4-9. Waktu yang baik ini kami berikan kepada pendeta muda Jeremy Hutajulu. Baik, selamat malam untuk kita semua, baik hamba Tuhan yang ada di Zoom ini, juga sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan dari tayangan Facebook. Menjadi kesempatan yang berbahagia bagi saya secara pribadi, boleh mengambil bagian berbagi pelajaran yang telah saya boleh persiapkan untuk kita semua. Oleh sebab itu, izinkan saya pertama-tama untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Sebentar. Apakah terlihat? Sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Malam hari ini kita akan kembali mempelajari satu pelajaran yang
mungkin kita semua telah berulang kali mempelajarinya. Namun dari pelajaran kita malam hari ini adalah kisah tentang ular tembaga dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Sebagai pendahuluan dari pelajaran kita malam hari ini, kita akan melihat bersama-sama yang pertama itu pembahasan dalam topik presentasi malam hari ini. Yang pertama kita akan melihat pendahuluan mengenai rentetan peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel sebelum peristiwa ular tembaga ini. Yang berikutnya adalah pekerjaan setan dalam meniru hal-hal yang dikerjakan oleh Tuhan untuk menipu umat manusia. Kita kemudian melompat kepada pelajaran rohani dari kisah ular tembaga dan kita akan melihat aplikasi dan kesimpulannya. Baik, sebagai pendahuluan, ini saya coba tampilkan kepada kita semua kurang lebih gambaran peta yang menjadi rute perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Di dalam pelajaran kita tentang ular tembaga itu, ini boleh terjadi di sekitar Kades Bernia setelah mereka pergi ke Hormah, dan mereka akan turun ke bawah sini untuk mengelilingi jalan untuk melewati dari bangsa Edom. Baik, kita akan melihat sedikit kilas baliknya. Yang pertama dari kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Ketika itu adalah kisah di mana yang telah dibawakan beberapa minggu lalu tentang bangsa Israel yang mengirim mata-mata pengintai untuk memasuki tanah Kanaan, melihat terlebih dahulu. Namun yang terjadi adalah pemberontakan terhadap Tuhan dan malah ada ancaman untuk melempari batu kepada Musa dan Harun. Kemudian di Bilangan 16 ada pemberontakan Korah, Datan, Abiram, dan dilakukanlah akhirnya pendamaian bagi bangsa Israel oleh imam besar Harun. Setelah itu di Bilangan 20 ada kematian dari salah satu tokoh rohani, pemimpin rohani dari bangsa Israel, yaitu Miriam. Setelah itu ada kisah di mana dicatatkan dosa Musa dan Harun. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel pertama kali untuk mendapatkan sumber air minum pada saat perjalanan mereka adalah melalui batu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dipukul satu kali. Dan sepanjang perjalanan bangsa Israel, kalau mereka butuh air lagi, Tuhan hanya akan perintahkan kepada Musa untuk berbicara. Sehingga pada saat yang ini, ketika Tuhan suruh berbicara, Musa malah memukul batunya sebanyak 2 kali. Dan itu merupakan tanda bahwa dia menganggap semua itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dia dan salahnya dia. Artinya dia menganggap bahwa seperti lupa akan Tuhan, kurang lebih seperti itu. Setelah itu bangsa Israel sudah berhenti pasokan airnya dari batu-batu yang keluar dari sekitar tempat mereka berkemah atau perjalanan. Tuhan menyuruh mereka untuk melewati wilayahnya bangsa Edom. Dan dari situlah dikatakan mereka akan dapat makanan dan minuman dengan cara membeli. Tapi ternyata orang Edom menolak, namun bangsa Israel malah mundur dan akhirnya mereka mencari jalan memutari wilayah tanah Edom ini tanpa melewati di tengah-tengahnya, mengambil jalan yang lebih cepat. Kemudian ada kematian Harun di Gunung Hor. Setelah itu mereka harus berjalan mengelilingi, mencari jalan yang lain, barulah kita tiba masuk ke kisah persungutan bangsa Israel. Ini adalah ayat-ayat tentang kisahnya, ada sedikit kurang lebih sampai ayat yang ke-9. Nanti kita akan lihat. Yang pertama di sini dikatakan setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati? Sebab di sini tidak ada roti dan air dan makanan hambar ini," artinya itu adalah mana ya. "Mereka telah muak," mereka katakan. Setelah itu kisah berlanjut, Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata,
kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Kisah selanjutnya adalah tentang ayat berikutnya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kita sekarang akan melihat masuk ke topik berikutnya, yaitu pekerjaan tiruan setan. Bapak Ibu sekalian, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya boleh bagikan, dari kata tiru atau kata kerjanya meniru, memiliki 3 arti. Yang pertama, untuk melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain. Jadi ini secara sederhana meniru ya. Ada contohnya, anak-anak biasa meniru orang tuanya. Oke. Yang kedua, berkata berbunyi sebagai kata orang lain. Berkata sebagai kata orang lain dan sebagainya. Yaitu di sini katakan contohnya, mula-mula guru berkata kuda, lalu murid bersama-sama menirunya. Yang ketiga, membuat sesuatu yang tidak sejati atau sebuah tiruan. Mirip tapi tidak sama. Memalsukan, contohnya di sini adalah tidak mudah memalsukan atau meniru tanda tangannya. Jadi tiruan yang dilakukan oleh setan biasanya niatnya adalah arti yang ketiga itu, yaitu memiliki maksud dan tujuan utama untuk memalsukan apa yang Tuhan buat. Jadi tiruan adalah alat atau tool, memalsukan atau menipu itu adalah maksud atau alasan dia melakukan tiruan. Lalu apa hubungannya? Kita akan coba lihat beberapa contoh tentang pekerjaan tiruan setan. Yang pertama, ketika Tuhan mengatakan di Taman Eden, perintah kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Padahal setan mengatakan kepada Hawa dalam wujud mengambil ular, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal Tuhan katakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Kemudian setan kembali mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal di ayat 17, kalimat yang terakhir, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itulah tiruan yang dibuat oleh setan untuk menipu manusia. Yang kedua, ada contoh di mana Yesus Kristus menyebut dirinya sendiri sebagai bintang timur, the bright and morning star, atau bintang fajar dalam kitab New King James Version. Kemudian Lucifer ternyata dituliskan juga, Lucifer yang sudah jatuh dari langit, dikatakan hendak menyamai yang maha tinggi, disebut sebagai bintang timur juga. Jadi terlihat seperti setan meniru apa yang Tuhan atau Yesus lakukan. Yang ketiga, Yesus disebut sebagai singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud yang telah menang. Kemudian iblis juga dalam 1 Petrus 5 ayat 8 digambarkan sebagai berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kelihatan bahwa inilah yang dilakukan oleh setan ya. Yang berikutnya adalah kalau Tuhan kubu Yesus memiliki pekabaran 3 malaikat, kalau Lucifer menggunakan alatnya adalah 3 roh najis yang menyerupai katak. Di mana ini bertentangan secara prinsip akan yang kedua sisi ini lakukan. Yang terakhir adalah Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 29, Lucifer dengan agennya ada di Wahyu 13 ayat 11 mengatakan ini dituliskan binatang yang terlihat seperti anak domba tetapi berbicara seperti seekor naga. Jadi inilah beberapa contoh yang saya boleh bagikan tentang pekerjaan tiruan setan.
Ada yang berkaitan dengan kisah ular tembaga. Khususnya diambil dari mitologi Yunani. Ini ada seorang dewa yang menurut mitologi Yunani bernama Asklepios. Disebut God of Medicine, dewa pengobatan. Seorang yang dalam mitologi Yunani dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dia saking terkenalnya orang buat kuil untuk yang disebut dengan kuil Asklepieia, khusus untuk tempat penyembuhan. Berikutnya dia mampu masuk ke dunia orang mati dan mengambil jiwa orang tersebut dan membuatnya hidup kembali. Ini berdasarkan mitologi Yunani. Kemudian menurut mitologi Yunani memang beberapa versi cerita agak sedikit berbeda, kurang lebih saja secara detail ada yang berbeda, namun secara besar, garis besar kurang lebih sama. Menurut mitologi Yunani, anak dari dewa Apollo, Asklepios ini, di mana dewa Apollo itu adalah dewa kesembuhan, kebenaran, dan nubuatan. Dia punya ibu adalah manusia biasa, Ratu Koronis. Kemudian dia diasuh oleh seekor centaur bernama Chiron. Centaur ini berbeda dari centaur yang lain. Ada contoh gambar centaur yang saya berikan. Setengah bagian atasnya adalah badan manusia, namun dari setengah ke bawah adalah bentuk hewan. Dia terkenal dalam mengajar bidang musik, bermain kecapi, pengobatan, dan nubuatan. Chiron mengajarkan pengobatan kepada Asklepios. Lalu apa maksud dari cerita ini? Kenapa cerita ini diangkat? Jadi di suatu waktu Asklepios menyembuhkan seekor ular dan sebagai gantinya ular itu mengajarkan pengetahuan rahasia kepadanya. Karena ular pada saat bagi mereka dianggap sebagai makhluk ilahi yang penuh kebijaksanaan dan dapat menyembuhkan. Inilah alasannya Asklepios dikenal dengan simbol tongkat dan ular yang melingkarinya. Sebagai contoh beberapa yang ada adalah di logo-logo badan organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Mungkin ada Ikatan Dokter Indonesia, ada WHO, dengan ciri satu tongkat yang lurus dan ada satu ekor ular melingkarinya. Asklepios ahli dalam pengobatan. Ini sebagai yang seperti yang tadi disampaikan, mampu menyelinap ke dunia orang mati menurut mereka ya. Oleh karena itu, Zeus membunuh dia untuk mempertahankan dewa Zeus, untuk membunuh dia untuk mempertahankan keseimbangan di dunia. Karena takut nanti Asklepios membuat manusia biasa menjadi dewa yang tidak bisa mati. Untuk menghormati Asklepios, sejenis ular tertentu yang tak berbisa seringkali digunakan dalam ritual penyembuhan di kuil Asklepieia. Ular ini dilepaskan begitu saja di tempat di mana orang yang berobat tidur. Jadi kalau orang mau berobat, dia bawa persembahan, kemudian orang yang mau berobat ini, dia harus bermalam di kuil itu, dan tempat dia tidur, tempat orang-orang sakit tidur, di situ ular-ular berkeliaran. Ini sedikit agak mirip dengan scene atau kejadian yang ada di Bilangan 21. Dan memang ini selalu diidentikan ular ini dengan kesembuhan. Seperti yang di sini, kalau pada saat mereka pas malam itu dapat mimpi, mereka harus kasih tahu mimpinya apa kepada imam di kuil itu, karena itu bisa jadi cara pengobatan penyakit mereka. Beberapa pandangan mengenai penggunaan ular berkaitan dengan penyembuhan. Kenapa? Karena satu, bisa atau racun ular dapat digunakan untuk menjadi penawar terhadap bisa atau racun ular juga. Kemudian proses pergantian kulit ular, dia melepaskan kulit lamanya melambangkan proses kesembuhan atau satu proses awet muda. Jadi seperti inilah di luar dari dunia kekristenan melihat peristiwa yang sedikit mirip atau berkaitan, khususnya dengan objek-objek yang sama. Ada ular dan yang lain-lain. Jadi ini tujuan dari tiruan yang setan buat adalah untuk yang ada saya buat garis kuning, banyak orang telah mengabaikan kebenaran yang telah dinyatakannya dan yang perlu bagi keselamatan.
Kenapa mereka jadi penasaran akan tiruan yang setan buat, cari tahu, dan ternyata semuanya adalah penipuan belaka. Dari penipuan itu mereka jadi ragu akan apa yang Tuhan sudah sampaikan, padahal Tuhan sudah gamblang menyatakan sebuah kebenaran. Mereka akhirnya terjebak. Kita manusia sering terjebak dalam perasaan ingin tahu yang lebih. Kemudian dirangsang oleh keinginan untuk lebih maju, memiliki pengetahuan yang lebih, mereka dengan menginjak-injak tuntutan Allah sedang menjejakkan kaki mereka pada jalan yang menuntun mereka kepada kemerosotan dan kebinasaan. Jadi konsepnya di sini tiruan itu alatnya setan. Penipuan atau memalsukan itu maksud yang setan punya. Dan jatuh ke dalam kemerosotan akhirnya binasa, itulah tujuannya yang setan inginkan. Menjatuhkan kita umat manusia. Pelajaran rohani dari kisah ular tembaga. Saya mau berbagi sedikit dengan sebuah pertanyaan. Beberapa pertanyaan nanti kita akan coba jawab. Kepada siapa sebenarnya bangsa Israel? Kita kembali lagi kepada kisah ular tembaga. Kepada siapa mereka bersungut-sungut? Bilangan 21 ayat 5 katakan, mereka bersungut melawan Allah dan Musa. Dari awal keluar mereka dari tanah Mesir, menemukan kesusahan-kesusahan, mereka sudah sering bersungut. Awalnya mereka anggap itu kepada Musa saja, tapi akhirnya mereka sadar bahwa persungutan yang mereka buat adalah kepada Tuhan. Jadi mereka makin lama makin sadar akan pengalaman mereka sendiri, dan mereka tahu sebenarnya itu adalah kepada Tuhan. Mengapa baru kali ini ada malapetaka dari hewan liar? Ular-ular yang berbisa yang memenuhi padang gurun itu disebut ular yang ganas. Kita boleh perhatikan ular-ular berbisa yang memenuhi padang gurun. Berarti ular itu ada di seluruh padang gurun yang ada di sekitar bangsa Israel. Bukan hanya di lokasi jarak terdekat dari bangsa Israel saja. Pagutan itu dapat menyebabkan peradangan yang hebat dan kematian yang cepat. Apabila tangan perlindungan Allah itu diangkat dari Israel, sejumlah besar dari mereka telah diserang oleh ular berbisa itu. Jadi padang gurun itu tempatnya bangsa Israel berjalan itu habitatnya ular-ular berbisa tersebut dan sudah ada sejak lama. Namun ketika mereka bersungut, ternyata itu sama dengan menolak tangan perlindungan Tuhan. Dikatakan tadi, kalau Tuhan melepas tangan perlindungannya, mereka akan digigit oleh ular. Ternyata betul. Dengan bersungut, ternyata mereka sama dengan menolak tangan perlindungan Tuhan. Berikutnya, apakah ular tembaga itu dapat membawa khasiat kesembuhan? Apakah itu termasuk penyembahan berhala? Di dalam buku Alfa Omega Jilid 2 halaman 21, beberapa orang tidak percaya bahwa hanya dengan melihat kepada benda logam itu mereka akan disembuhkan. Kita boleh perhatikan kata beberapa, berarti hanya sedikit ya. Sedangkan orang banyak mengetahui dengan baik bahwa tidak ada kuasa di dalam ular tembaga itu untuk menyembuhkan orang yang melihat kepadanya. Berarti apa maksudnya di sini? Di dalam tembaga yang berbentuk ular itu tidak ada kuasa kesembuhan. Tapi untuk percaya akan apa yang Tuhan suruh, lihat kepada ular tembaga itu, itulah sumber kesembuhannya. Karena Tuhan adalah sumber kesembuhannya. Jadi setelah zaman berlangsung hingga di zaman Raja Hizkia, ternyata mereka telah jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Di mana dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang merumuhkan tugu berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Sebuah pelajaran yang boleh kita petik adalah benda dengan kegunaan yang baik. Bisa jadi itu mengandung nilai kekudusan, sudah diasingkan, sudah dikhususkan. Jangan sampai disalahgunakan hingga menjadi penyembahan berhala. Jangan sampai jadi berhala. Tongkat atau ular tembaga itu
itu digunakan untuk mengingatkan sebenarnya bangsa Israel bahwa bersungut-sungut di zaman dulu waktu itu akhirnya kena pagut ular. Tapi mereka salah fokus. Jadi jangan kita salah gunakan untuk jadi berhala. Berikutnya, mengapa Tuhan menggunakan ular tembaga? Atau secara spesifik kalau kita mau tanya, mengapa ular? Bukankah biasanya ular identik dengan simbolnya setan? Seorang ahli mengatakan peniruan dengan ular tembaga adalah mengandung simbol. Sebagaimana ular ganas itu digunakan sebagai alat penghukuman, demikian pula dengan memandang kepada ular tembaga itu, firman Tuhan menyiratkan sebuah pengakuan akan kesalahan. Jadi sebuah kerinduan yang untuk diselamatkan dari hukuman dan iman yang memandang kepada Tuhan yang menyembuhkan. Jadi ini seperti karena yang nyerang ular, jadi harus ular juga penyembuhnya menurut komentar dari Barnes. Dia kasih contoh juga, ternyata di 1 Samuel 6 ayat 5 ada juga. Pada saat orang Filistin mau lepas dari ular, borok, dan tikus-tikus yang mereka dapat karena mereka menyimpan tabut perjanjian bangsa Israel. Akhirnya mereka buat emas berbentuk borok, emas berbentuk tikus-tikus dan diserahkan supaya mereka lepas dari malapetaka itu. Namun membahas hal yang sama, buku Humble Hero mengatakan ketika bangsa Israel sekarat karena pagutan ular-ular tedung, Tuhan mengarahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya di ketinggian. Di lambang yang berwarna kuning, ular tembaga itu adalah lambang dari Kristus. Seperti patung yang dibuat serupa dengan ular yang membinasakan itu, diangkat untuk kesembuhan mereka. Oke, kita coba ulang ya. Seperti patung yang dibuat serupa dengan ular yang membinasakan itu, patung itu diangkat untuk kesembuhan mereka. Demikian pula, dia dibuat serupa dengan daging yang dikuasai dosa, akan menjadi penebus mereka. Apa pelajarannya di sini? Bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Yesus mau menyelamatkan manusia, maka Yesus harus mengambil rupa seperti manusia juga, supaya Yesus bisa menyelamatkan umat manusia. Ayatnya terdapat di dalam Roma 8 ayat 3. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Daging yang serupa dengan yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Dengan kalimat yang lebih ringkas, dikatakan 2 Korintus 5, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kenapa pakai ular? Karena ada satu makna yang dalam yang Tuhan mau sampaikan. Yesus, Tuhan, untuk menyelamatkan manusia berdosa, harus mengambil wujud seperti kita. Sehingga Ibrani 4 tuliskan, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi sebagai pembela, sebaliknya dia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lalu itulah maksud kenapa harus ular. Tadi kata Barnes ada beberapa pemahaman yang dia berikan, namun ternyata buku Humble Hero memperkaya kita lagi. Ternyata Yesus mau rindu menyelamatkan kita umat manusia. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam sebuah penelitian kata, ada kata ra'ah dan nabat. Khususnya dalam ayat Ibrani 21, Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, dalam bahasa Ibraninya adalah kata ra'ah, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ada bahasa Ibraninya di sini katakan itu adalah kata nabat, akar katanya. Kemudian kita mau coba lihat apa maksud dari kata melihat yang di ayat ke-8.
dan maksud dengan memandang yang di ayat ke-9. Apa perbedaannya? Kan sama-sama aktivitasnya sama, tapi kalimat yang digunakan berbeda. Kemudian di sini dikatakan ra'ah, kalimat yang digunakan adalah untuk mempersepsikan, untuk melihat, memiliki visi, memandang, mempelajari tentang atau menyelidiki. Jadi ketika dia melihat, dia boleh mengamat-amati lebih dalam, boleh merenungkan. Namun kata nehibit atau kata nabat di sini dikatakan melihat dengan seksama. Dia juga menjelaskan bahwa itu menganggap atau mengakui dengan penuh sukacita. Kalimat yang digunakan itu seperti ketika dia melihat ini dengan rasa penghargaan, dengan rasa memperhatikan sungguh-sungguh. Dan kita boleh lihat bahwa dengan melihatnya ini bukan memandang seperti remeh, bukan memandang seperti biasa-biasa, namun ketika bangsa Israel melihat ular tembaga itu, dia boleh melihat dengan satu rasa kagum, hormat kepada penebus yang dimaksud, yang boleh menyembuhkan mereka. Ayat lain mengenai Ra'ah dan Nabat. Di sini ada satu ayat untuk kita memperkaya Ra'ah dan Nabat ini, memandang dan melihat tadi ya. Kemudian di sini ada ayat mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Ketika Samuel disuruh Tuhan mengurapi raja pengganti Saul. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang, janganlah nibet atau kata itunya tadi nabat. Janganlah nabat parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dira'ah manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika ra'ah tadi seperti ada penyelidikan yang dalam, sebuah perenungan. Kalau nabat tadi dia mengalihkan pandangannya. Oke, saya boleh simpulkan seperti ini kurang lebih. Ketika bangsa Israel mengalihkan pandangannya dari Tuhan kepada tidak lagi dapat menahan hati, maka mereka mendapat persungutan, mereka menghasilkan persungutan yang tangan Tuhan boleh dilepaskan. Setelah itu melihat lebih yang B kutip ini melihat lebih dalam kepada ular tembaga yang melambangkan Yesus Sang Juru Selamat. Ketika mereka yang sakit mau mati melihat kepada Yesus, melihat lebih dalam kepada ular tembaga itu, mereka diyakinkan. Dan Musa tutup dengan kalimat, mereka akhirnya memandangkan kembali pandangan mereka dari kesusahan persungutan kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Pelajaran rohaninya adalah Tuhan mau bangsa Israel, kita semua melihat kepada Yesus, penebus yang akan datang. Dikatakan semuanya itu harus memimpin pikiran mereka kepada Kristus. Baik ular, baik hewan-hewan yang digunakan untuk menggambarkan Yesus, itu harus menuntun pikiran mereka kepada Yesus. Jadi seperti yang di dalam Yohanes 3 ayat 14-15. Sama seperti anak manusia ditinggikan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maka di kitab Ibrani juga dikatakan, marilah kita memandang dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang melihat kepada keselamatan yang dijamin oleh Yesus. Perbuatan memandang yang dilakukan bangsa Israel kepada ular tembaga itu menunjukkan iman. Mereka hidup oleh karena percaya akan firman Allah. Bukan karena ada khasiat dalam patung ular tembaga itu, namun karena Tuhan yang suruh, dan mereka berharap kepada alat-alat yang telah disediakan untuk kesembuhan mereka. Demikian pula orang yang berdosa dapat memandang kepada Kristus dan hidup. Sebagai kesimpulan, yang pertama, persungutan yang dibuat itu sebenarnya ditujukan kepada Allah. Ketika bangsa Israel bersungut, mereka mungkin kelihatannya bersungut kepada pemimpin Musa,
yang ada pada saat itu. Tapi ternyata itu ditujukan kepada Allah. Tidak ada kuasa dari tembaga yang berbentuk ular itu. Namun Tuhan yang memerintahkan untuk melihat, dialah yang memiliki kuasa untuk memberi kehidupan. Yesus harus menjadi serupa dengan manusia agar dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Setelah itu, mengalihkan pandangan kepada Yesus Kristus, kita menyadari keberadaan kita yang berdosa, kita menyadari bahwa kita membutuhkan juru selamat. Mengalihkan pandangan itulah tadi yang Nabat. Kita memandang kepada Yesus, melihat keberdosaan kita, itulah tadi yang dimaksud dengan ra'ah. Kita mendalami, merenungkan dengan baik. Dan memandang kepada Yesus agar iman kita bertumbuh dan disempurnakan. Manusia lama kita boleh diubahkan untuk memiliki karakter yang seperti Yesus. Bapak Ibu sekalian, inilah pelajaran yang boleh saya bagikan. Mari bila mana ada yang kita boleh berdiskusi bersama-sama, bila mana ada tambahan dari hamba-hamba Tuhan yang lain untuk melengkapi pekabaran ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Jeremy Tojulu untuk materi yang sudah dibawakan, materi yang begitu baik untuk kita semua. Saya yakin dan percaya kita dapat banyak pelajaran dari materi malam hari ini. Namun ada beberapa pertanyaan seperti biasa yang menarik untuk kita diskusikan. Sekali lagi kami ingatkan, kami sampaikan kepada sahabat konsep yang menyaksikan dari Facebook, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya mau bacakan terlebih dahulu dari chat Zoom dari Bapak Hutauruk. Terima kasih Pak sudah bergabung malam hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah lambang farmasi ada hubungan dengan peristiwa ular tedung zaman Musa atau zaman bangsa Israel? Ya, itu dulu pertanyaan kita yang pertama. Apakah lambang farmasi ada hubungan dengan peristiwa ular tedung zaman Musa atau zaman bangsa Israel? Mungkin Pendeta Jeremy boleh menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Tauruk. Kalau hubungan yang keterikatan secara langsung itu tidak ada. Namun kita boleh melihat seperti ada pola yang dari cerita yang dari mitologi Yunani tadi seperti mirip dengan apa yang terjadi di kisah bilangan tadi bangsa Israel. Ini boleh jadi saya boleh gambarkan contoh kekristenan dengan Alkitab memiliki versi tentang pernah terjadi air bah di dunia. Namun di kepercayaan yang lain atau di aliran yang lain, mereka punya versi yang lain juga, tapi sama-sama menceritakan pernah ada banjir besar di dunia ini. Jadi kurang lebih seperti itulah yang saya boleh sampaikan antara hubungannya tentang bangsa Israel dan tadi mengenai mitologi Yunani tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Jeremy untuk jawaban, Pak Tauruk untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari orang yang berbeda, tapi seperti pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya begini, apakah salah menggunakan lambang ular dalam dunia medis, apalagi itu di rumah sakit punya gereja? Karena kita lihat tadi sejarahnya tidak sejalan dengan Alkitab. Atau mungkin rumah sakit kita mengacu pada ular tembaga di gereja. Menarik ya? Ya, kira-kira bagaimana Pendeta Jeremy? Oke, baik. Kalau lambang itu digunakan oleh dunia kesehatan secara umum, secara dunia, gitu ya. Jadi mengenai pengobatan, saya sempat baca di website resminya Ikatan Dokter Indonesia menjelaskan bahwa memang tongkat itu adalah tongkat yang dimaksud oleh dewa pengobatan tadi, Asklepios. Lalu pertanyaannya seperti yang tadi digunakan.
seperti yang tadi disampaikan, ini menjadi pertanyaan yang sulit juga ya, bagaimana kita menentukan boleh atau tidak. Namun karena ini mungkin berkaitan dengan dunia kesehatan secara umum, maka logo kesehatan itu pun jadi terikut. Namun bukan berarti rumah sakit kita, khususnya contoh kita gereja Advent ada rumah sakit Advent, bukan berarti kita percaya akan dewa tersebut atau percaya di dalam lambang itu ada kesembuhan. Seperti itu mungkin yang saya boleh bagikan. Mungkin ada tambahan dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, terima kasih banyak Pendeta Jeremia yang menarik pertanyaannya, dan terima kasih untuk jawabannya yang semakin membuka pengertian kita. Mungkin sebelum lanjut, Pendeta Pardosi, mungkin ada tanggapan dari dua pertanyaan yang mirip-mirip di atas tadi. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik. Selamat jumpa kembali kepada saudara-saudara para pendeta muda di Zoom dan juga sahabat konsep. Ini menarik ya. Apakah gereja Advent menggunakan lambang ini ya? Kalau saya lihat gambar atau lambang rumah sakit Advent ya. Ini saya tunjukin aja ya. Bisa nggak? Nggak tahu saya bisa nggak ya. Iya ya. Ini kira-kira kalau mau share screen pilih apa kita ya? Ada share screen yang hijau di tengah. Nanti host boleh dibantu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Sudah, bisa kok. Pendeta Pardosi bisa kok. Sudah, Sir. Kelihatan? Belum, Sir. Oke. Belum kelihatan. Belum di-share. Saya sudah saya share. Lagi proses, Sir. Oke ya, ini yang di Indonesia ya, yang di luar negeri saya kurang tahu ya. Kelihatan? Halo? Ya, sudah Sir, sudah kelihatan. Oke ya. Yang di Bandar Lampung logonya begini nih. Ya. Oke. Ya, yang di Bandung logonya seperti ini nih. Ya. Nah, yang rumah sakit Bandar Lampung sama sekali tidak ada ular ya. Betul nggak? Halo, apakah saya masih Ya, betul, Sir. ditemani Betul, oleh ya? Masih rame tuh. Lalu yang di Bandung ada ularnya nih ya. Oke. Lalu ada tiangnya ya. Oke. Iya. Kemudian yang di Manado kelihatannya hanya begini aja nih. Ya, oke. Naik enggak layarnya nih ke atas, saya share screen-nya nih. Naik, Sir. Harusnya naik dia. Naik ya. Oke, itu ada Manado ya. Oke ya. Ya, oke. Jadi kalau mengikut persis yang tadi dikatakan oleh pemateri kita tentang Dewa Yunani ya, yang digambarkan dengan ada mangkuk, lalu ada ularnya ya. Mangkuk dan ular loh, beda dengan tiang dengan ular. Ya, kalau saudara lihat itu kisahnya, dia bukan tiang dengan ular, tapi mangkuk dengan ular. Dan itulah lambang dewa penyembuh di Yunani ya, yang tadi disebutkan sebagai Aesculapius. Ya, jadi agak beda modelnya ya. Kalau yang di Alkitab itu tiang lalu ular tembaga terlilit. Nah, sementara yang simbol dewa itu mangkuk dengan ular melilit. Ya, jadi saya rumah sakit Advent kita yang di Bandung itu tiang dengan ular, tapi agak menarik, ularnya dua ya, nggak cukup satu ya, mungkin supaya balance kiri kanan begitu kali ya. Ya, tapi saya kurang tahu bagaimana. Tapi kalau saudara lihat di internet, tidak semua negara menggunakan lambang
farmasi yang sama, tidak semua ya. Ada yang beda-beda ya. Saya sudah cek di internet itu ada yang beda-beda. Di Austria itu beda, di Hungary itu beda. Tapi intinya itu ada gitu. Intinya adalah selalu ada mangkok dengan ular yang melilit itu. Ya. Jadi kalau saya mau aplikasikan kepada pertanyaan yang disampaikan tadi, ya, kira-kira apakah salah menggunakan lambang itu di dalam rumah sakit kita? Ya, jawabnya kan adalah mungkin harus ada kesepakatan dalam semua pengelola rumah sakit untuk lambang itu menjadi sebuah lambang umum yang harus diterima oleh semua pengelola, ya. Termasuk mungkin rumah sakit kita. Ya, tetapi rumah sakit kita ternyata ada memodifikasinya, tidak lagi dengan mangkuk dan ular, tetapi tiang dengan ular yang meniru pola tiang yang dibangun oleh Musa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk tanggapan dan jawabannya dari Pendeta Pardosi. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan, mungkin langsung dua saja ya, seperti berkaitan ini. Sampai kapan atau berapa lama peristiwa ular tembaga ini berlangsung? Terus yang berikutnya, mungkin kenapa harus ular ya? Jadi sepertinya memang sudah sempat disinggung. Jadi kira-kira begitu pertanyaannya. Sampai kapan atau berapa lama peristiwa ular tembaga ini berlangsung dan kenapa harus ular? Silahkan Pendeta Jeremy. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kalau kita buka kitab Bilangan 21 ayat 10. Satu ayat langsung setelah kisah ular tembaga selesai, dikatakan Bilangan 21 ayat 10, kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Jadi yang saya boleh bagikan adalah ketika peristiwa itu selesai, mungkin dalam jangka waktu tertentu, beberapa hari, langsung saja mereka karena sudah selesai, mereka langsung pergi berangkat melanjutkan perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Menurut buku Nubuat yang saya baca, memang ada beberapa tentang kejadian-kejadian dipatuk ular di malam hari, menandakan bahwa sempat beberapa hari peristiwa itu berjalan hingga sampai Musa membuat patung ular tembaga itu. Ya, seperti itu kurang lebih yang saya boleh bagikan. Tidak terlalu lama, mungkin dalam jarak waktu beberapa hari, karena mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka. Kalau pertanyaan yang kedua tadi, mungkin boleh dibantu lagi. Mengapa harus ular ya? Oke, mengapa harus ular? Terima kasih. Tadi ada di slide yang saya presentasi yang saya bagikan, seorang komentator Alkitab mengatakan bahwa karena itu yang bikin sakit adalah ular, jadi obatnya harus ular juga. Itu menurut komentar Alkitab. Seperti contoh, dia mengambil seperti contoh dalam 1 Samuel 6 ayat 5. Waktu itu bangsa Filistin kena borok dan kena tikus, ada tikus menyerang mereka. Mereka harus buat itu juga supaya mereka bisa sembuh. Tapi menurut buku Humble Hero, pemahaman rohani yang lebih dalam adalah Tuhan Yesus harus menjadi bentuk rupa yang sama dengan kita umat manusia supaya dia bisa menyelamatkan kita. Jadi Yesus harus menjadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan dari situ dia bisa menang akan dosa itu sendiri, dan kita boleh berharap kepada dia sebagai juru selamat kita. Nah, kurang lebih itu yang boleh saya bagikan, mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih Pendeta Jeremy. Mungkin sebelum ke Sir Pardosi dan teman-teman, satu pertanyaan lagi. Apakah memang ular selalu menjadi gambaran setan?
Apakah memang ular selalu menjadi gambaran setan? Ya. Pendeta Jeremy ada? Oh, mungkin sebelum ke Pendeta Jeremy, ada teman-teman sahabat-sahabat pendeta yang mau menanggapi berkaitan dengan beberapa pertanyaan di atas? Halo. Halo, Pendeta. Oh iya, Boleh tadi dengar suara saya? pertanyaannya, Ya. apakah memang ular selalu menjadi gambaran setan? Apakah memang ular selalu menjadi gambaran? Oke, baik. Apakah memang ular selalu menjadi gambaran setan? Berdasarkan pelajaran yang tadi kita dapat, buku Humble Hero secara eksplisit dia bilang the serpent, ular tembaga itu simbol dari Kristus. Jadi kalau ditanya apakah ular selalu, berarti karena ada satu peristiwa ini berarti dia tidak selalu. Ular itu melambangkan Kristus. Namun kalau yang khusus kasus ini, ya melihat dari peristiwa konteks secara khusus di kisah ular tembaga. Namun kita tahu bila mana dikatakan ada naga, ular tua yang berwarna merah padam itu dari kitab Wahyu 12, kita tahu itu adalah melambangkan iblis, setan. Jadi kalau khususnya untuk ular itu sendiri, hewan ular itu sendiri, itu bukan berarti dia itu adalah lambangnya setan, tidak ya, karena itu adalah hewan ciptaan Tuhan juga, hanya karena Lucifer sempat menggunakan ular saja sebagai alatnya itu. Mungkin itu yang saya boleh bagikan. Ada tambahan dari hamba-hamba Tuhan yang lain? Ini persilakan. Ya, terima kasih Pendeta Jeremy. Mungkin sebelum ke Pardosi mengenai pertanyaan yang tadi, jadi menarik juga tadi di presentasi kan disebutkan bahwa ada pekerjaan tiruan setan ya. Ada pekabaran 3 malaikat, ada 3 najis. Lalu Yesus Kristus dibilang bintang timur, Lucifer juga bintang timur. Nah, dalam cerita ini kira-kira siapa meniru siapa ini? Nah, mungkin langsung ke Pendeta Pardosi sekalian menanggapi pertanyaan sebelumnya tadi. Jadi kalau di cerita Musa, ular makan ular. Nah, ini lain lagi nih ceritanya ini. Ya, coba baca cerita Musa itu. Keluaran pasal berapa itu ya? Ketika Musa kan pertama tongkatnya jadi ular ya. Iya, waktu menghadap Firaun ya saya. Ya, coba itu baca. Itu kayaknya ularnya ada yang lebih sakti daripada ular ahli sihir orang Firaun Mesir itu ya. Keluaran pasal berapa? 5 ya mungkin ya. Ayat 3. Coba baca coba. Keluaran 5 ya? Halo? Keluaran 4, Sir. Coba baca ayat berapa? Ayat ini dia, ayat 3. Coba baca. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, tangkapnya ular itu, lalu jadi tongkat. Oke, itu yang tongkat Musa menjadi ular. Nah, ini ada Musa lemparkan tongkatnya jadi ular, ahli sihir Mesir juga lemparkan tongkatnya jadi ular. Tapi ular yang Musa itu menelan apa? Ular-ular dari ahli sihir itu. Keluaran 7, Sir. Coba. Saya udah lupa ini ya, maklum lah ya, sudah tua ya. Baca. Keluaran 7 ayat 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Canggih lagi nih ya. Ya. Jadi ini kan konflik antara kuasa Tuhan dengan kuasa apa? Kuasa kegelapan ya. Saya juga bingung gitu. Kenapa Tuhan suruh tongkatnya Musa atau tongkatnya Harun jadi ular? Kenapa enggak jadi kambing gitu? Lalu kambing makan kambing gitu kan?
Ya, seperti mimpinya Yusuf itu kan, ada kambing yang gemuk ya, lalu memakan yang kurus gitu kan. Nah, tapi ini ceritanya selalu ular dengan ular. Ya. Jadi ada ular yang Tuhan jadikan lewat tongkat Harun, dan ada ular yang setan jadikan lewat tongkatnya ahli apa? Sihir. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Tuhan lah. Tongkat Ularnya Musa. yang jadi ular versinya siapa? Harun, ya kan? Padahal ular yang dari ahli sihir itu bukan satu loh. Itu lebih dari satu. Kan dikatakan Alkitab itu tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ya. Ya, berarti satu ular menelan beberapa ular. Oh, canggih juga ya. Tapi nggak dibilang ular nelan ular loh ya. Apa yang dibilang? Apa yang dibilang? Dan tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat apa? Mereka. Ya, nah ini menarik ya. Kalau saudara mau bikin penelitian bagus juga ya. Ular makan ular ya. Tongkat makan apa? Tongkat. Tapi itulah konsep yang terjadi di Alkitab. Makanya cerita tentang apa itu? Ular tembaga itu ya, ular memagut, melambangkan kuasa kegelapan. Lalu obatnya adalah ular juga. Yang tadi sudah dibacakan kutipan dari tulisan Roh Nubuat. Yesus harus mengambil bentuk itu. Ya, harus mengambil bentuk itu. Ya. Tetapi pada akhirnya di buku Wahyu ya pasal 12 ayat 7 sampai 9, maka sekarang ular itu adalah gambaran siapa? Setan. Betul? Ya, ya. Jadi setelah itu tidak ada lagi kisah tentang perdebatan ular itu gambaran siapa, enggak. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, Yohanes kekasih menetapkan bahwa ular adalah gambaran siapa? Setan. Terima kasih. Hai, terima kasih Pendeta Pardosi. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin dari sahabat-sahabat pendeta ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Boleh sedikit pendeta menambahkan. Banyak benda atau apapun hewan yang digunakan dalam Alkitab sebagai simbol ya. Tentunya dalam setiap cerita-cerita itu memiliki konteksnya masing-masing. Namun ketika kita mau melihat hewan atau benda sebagai simbol, itu kita boleh cocokkan dengan konteksnya. Apa maksudnya? Karena setiap lambang itu, simbol itu pasti mau merepresentasikan beberapa sifat yang sebenarnya mau ditunjukkan. Contoh, setan disebut sebagai ular, salah satunya adalah kalau sifat yang mau direpresentasikan adalah dia ini lihai, cerdik, seperti itu. Tapi simbol itu tidak merepresentasikan keseluruhan dari yang mau dinyatakan itu. Artinya bukan berarti ular itu setan, mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, sifat dari merpati yang mau diambil itu adalah ketulusannya, kurang lebih seperti itu yang boleh saya tambahkan. Ya, terima kasih Pendeta Jeremy. Ada teman-teman pendeta yang lain sebelum kita ke pertanyaan yang berikut? Oke, bila mana belum ada, ini ada pertanyaan lagi dari chat di ruang Zoom. Pertanyaannya adalah dari Pak Hutauruk. Apakah Tuhan yang mendatangkan ular-ular tembaga itu zaman Musa untuk memberikan pelajaran agar bangsa Israel bertobat? Ya, sekali lagi saya bacakan. Apakah Tuhan yang mendatangkan ular-ular tembaga itu zaman Musa untuk memberikan pelajaran agar bangsa Israel bertobat? Bagaimana? Sebelum ke teman-teman, saya ke Pendeta Jeremy terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana Pendeta tanggapannya? Baik, terima kasih Pendeta atas juga Pak Tauruk atas pertanyaannya.
tadi ada beberapa ayat kutipan dari Roh Nubuat yang menyatakan bahwa ular-ular itu biasa tinggal di padang gurun itu. Jadi dari sekian luas padang gurun itu memang itu habitat tempat tinggalnya. Jadi ternyata selama ini mereka tidak menyerang bangsa Israel karena Tuhan dengan kuasanya menghalau mereka, melindungi bangsa Israel supaya tidak terkena dari pagutan ular itu. Bukan hanya ular ya, ada juga beberapa hewan-hewan yang mematikan di padang gurun itu juga. Jadi Tuhan dengan kuasanya yang ajaib melindungi bangsa Israel. Pertanyaannya apakah Tuhan yang menyuruh? Ketika kita baca di ayat yang ke-6, bilangan 21 memang dituliskan Tuhan menyuruh ular-ular tedung. Namun di dalam buku Nubuat kalimat yang lain dikatakan bahwa ternyata tangan perlindungan Tuhan itu dilepaskan dari bangsa Israel. Dilepaskan dari bangsa Israel sehingga ular-ular itu dapat menyerang bangsa Israel. Jadi kurang lebih seperti itu yang boleh saya bagikan. Silakan hamba Tuhan yang lain boleh menambahkan. Ya, terima kasih Pendeta Jeremy. Bagaimana teman-teman pendeta yang lain? Ada tanggapan tentang itu? Apakah Tuhan datangkan ini untuk memberikan pelajaran agar Israel bertobat? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, jadi pertanyaannya begini, mungkin diskusi lebih dalam lagi. Apakah di situ Tuhan yang mendatangkan itu? Jadi Tuhan hanya mencabut, ya, hanya mencabut perlindungan untuk orang Israel. Jadi Tuhan tidak mendatangkan ular-ular itu karena ular-ular itu sudah ada. Jadi di sini mungkin kita bisa mengetahui ternyata ketika Tuhan menghukum itu, dia tidak mendatangkan hukuman. Dia hanya mengambil roh perlindungan itu sehingga orang Israel dipatok sama ular-ular itu. Begitu. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan lagi, loh kok Tuhan setega itu gitu memunculkan ular-ular itu. Jadi tidak karena orang Israel itu menolak Tuhan, dia dengan bersungut-sungut kepada Tuhan, meragukan atau tidak percaya kepada Tuhan, makanya Tuhan menarik perlindungan yang tadinya diberikan itu kepada orang Israel sehingga ular-ular itu datang dan mematuk orang Israel. Ya, mungkin itu yang dimaksud oleh pertanyaan daripada Pak Huruf. Ya, terima kasih Pendeta Dwi. Pendeta Pardosi, mungkin ada tanggapan mengenai pertanyaan tadi? Oke. Ini peristiwa setelah pengiriman 12 pengintai atau belum? Halo? Iya, Sir. Setelah pengiriman 12 pengintai ya? Iya, betul. Jadi intinya pertama, semua yang hidup di bawah 20 tahun waktu proses pengintaian itu, maka mereka boleh masuk negeri Kanaan. Di atas itu tidak boleh lagi kan? Ya. Nah, mungkin harus dicari dulu ini kira-kira waktu kisah ular tedung ini masih ada nggak sisa-sisa angkatan yang tidak percaya atas kabar utusan mata-mata Kaleb dan Joshua itu. Kalau masih ada, ini berarti bagian pembersihan. Ya kan? Ini bagian pembersihan ini, karena sudah mau masuk ini. Tapi masalahnya ini orang umurnya agak panjang-panjang gitu ya. Ya. Bagian pembersihan. Ya. Nah, ya, kenapa harus dibersihkan? Ya karena inilah puncak ketidakpercayaan itu. Betul nggak? Kalau mereka ini percaya kan nggak perlu sampai ada persoalan tentang ular tembaga itu. Ular tedung itu kan. Nah, kata Tuhan menyuruh, ya itu artinya Tuhan
membiarkan, menghendaki, mengizinkan ular-ular ini masuk ke perkemahan. Ya, boleh saja seperti umpamanya Tuhan kendalikan ini tanda kutip lah ya, pikiran ular ini. Ular tidak punya pikiran, tapi dia punya insting atau apa gitu ya, untuk masuk ke situ. Ya, makanya disuruh ya, serang. Ya. Loh kok Tuhan menyuruh yang jahat? Ya kan kalau saudara baca kisah-kisah bangsa Israel itu perang itu kan, bangsa Israel itu diserang oleh bangsa kafir itu kan perintah Tuhan. Ya kan? Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, sisi positif, bertobat. Yang kedua, ya ini sebagai sebuah hukuman. Apapun yang saudara katakan, ada yang namanya hukuman itu. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, berulang-ulang tidak percaya itu, akhirnya mempunyai roh pemberontakan, ya hukuman itu ada. Nggak bisa tidak. Ya, ada hukuman itu. Nah, oleh sebab itu, ya, maka kita melihat kisah ular tedung dengan ular tembaga ini sebagai sebuah konflik pertentangan antara yang benar dengan yang jahat. Ya, ketika manusia itu mulai tidak percaya sama Tuhan, maka konflik ini akan keras. Ya, ular kepalsuan akan masuk, lalu penyembuhan akan ditawarkan. Siapa yang melihat kepada Yesus, dia akan sembuh. Tapi siapa yang tidak melihat, ya mati. Kan harus dilihat seperti itu kisah ular tedung dengan ular tembaga ini. Dalam konflik antara kebenaran dengan apa? Kejahatan. Antara Tuhan dengan setan. Ya, jadi kalau kita melihatnya seperti itu, maka kita lebih besar memahaminya. Ya, bahwa ini adalah sebuah gambaran konflik alam semesta, konflik universal, ya, yang digambarkan oleh bangsa Israel. Kata kuncinya apa? Ketika saudara tidak percaya sama Tuhan, masuk dalam persungutan kepada Tuhan, maka setan akan siap menangkap saudara. Ya. Dan ketika saudara ditangkap oleh setan, hanya satu obatnya. Memandang kepada siapa? Yesus Kristus. Ya, terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Pendeta Pardosi. Jadi melihat peristiwa ular yang membawa penderitaan ini, rasanya bisa dibilang bahwa ini bukan sebab ya, bukan karena ular mereka menderita, tapi inilah akibat karena mereka nggak menurut ya, mereka tidak percaya dari cerita-cerita sebelumnya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, bisa jelaskan lebih sederhana, mungkin dijelaskan ringkas tadi ya, apa maksud ra'ah dan nabat? Apa bedanya ra'ah dan nabat? Silahkan. Oke. Jadi kalau nabat itu kemana kita memandang? Ke siapa kita memandang? Contoh, bangsa Israel dalam perjalanan, mereka nggak kuat lagi. Mereka memandang kepada kesusahan yang mereka ada, mereka miliki, jatuh-jatuhnya mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu kan kalimat yang sederhana. Namun kalau mau ditelaah lebih lagi, direnungi lebih lagi, ternyata kalimat yang mereka keluarkan apa? Kami harus keluar dari Mesir buat mati. Tidak ada air, tidak ada roti. Sudah muak dengan mana. Jadi inilah proses ra'ah itu tadi. Di mana ngelihatnya memang kalimatnya cuma bersungut-sungut, tapi ternyata ada perenungan-perenungan yang lebih dalam lagi. Nah, yang Tuhan suruh di ayat 8 adalah untuk mera'ah, melihat ular tembaga itu, direnungkan baik-baik, ditelaah baik-baik. Apa yang dilihat? Kami ini situasinya sudah mau mati karena dosa kami, maka saya harus melihat kepada ular tembaga itu, kepada Yesus Kristus penebus yang akan datang itu.
Maka karena mereka sudah melihat, merenungi baik-baik, percaya, maka cerita itu ditutup oleh Musa, ditulis di ayat 9 dengan kata, akhirnya bangsa Israel mengalihkan pandangan mereka kepada ular tembaga. Kembali mengalihkan pandangan mereka kepada Yesus. Tapi memandangnya bukan memandang yang sepele, tapi memandang dengan hormat, memandang dengan karena mereka tahu Yesus inilah penyelamat saya. Jadi kalau ra'ah itu nabat itu lebih ke siapa dan bagaimana, kalau ra'ah itu lebih proses merenung, melihat setiap detail akan ular tembaga dan khasiatnya Yesus Kristus penebus kita. Mungkin itu yang boleh saya bagikan. Ya, terima kasih banyak Pendeta Jeremy. Tadi mungkin yang bertanya itu ya, saya sedikit ulangi, itu ada di ayat 8 dan ayat 9. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya. Lalu ayat 9 itu ia memandang ya. Jadi antara bedanya melihat dan memandang. Terima kasih Pendeta Jeremy untuk jawabannya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain sebelum kita ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya ini juga pertanyaan yang terakhir untuk malam hari ini ya, karena waktu kita sudah tiba. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah orang Israel sebelum peristiwa ini mengobati orang sakit? Bagaimanakah orang Israel sebelum peristiwa ini mengobati orang sakit dengan metode dewa Aesculapius? Ya. Mungkin boleh ditanggapi Pendeta Jeremy. Baik, terima kasih. Yang perlu saya luruskan dulu, ini berbeda, artinya ceritanya berbeda. Bangsa Israel dengan Aesculapius tadi ya, karena itu menurut mitologi Yunani dan itu jauh dari pemahaman Alkitab atau Perjanjian Lama. Cara mengobatinya seperti apa? Saya belum menemukan catatan bahwa ada orang Israel yang sempat sakit. Mungkin kalau sakit ya sakit kusta, itu sudah diberikan protokolernya bagaimana kalau ada yang sakit kusta dan yang lain-lain. Biasanya itu sudah ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama, dan ya kurang lebih itu sih kurang lebih yang saya boleh bagikan, yang saya sebatas yang saya pahami. Mungkin ada tambahan. Terima kasih Pendeta Jeremy Mutajulu. Sebelum kita ke Pendeta Pardosi untuk menanggapi beberapa pertanyaan di atas tadi dan juga sekalian closing statement, saya beri waktu kepada teman-teman pendeta. Mungkin ada yang mau menanggapi, ada tambahan yang mau diberikan? Mungkin saya mau tambahkan dari cerita dalam Bilangan 21 itu, khususnya ayatnya yang ke-7. Kalau kita lihat ayat ke-7 itu, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Yang saya mau tambahkan adalah pelajaran rohaninya. Kita perlu sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita mungkin mengalami suatu teguran, penderitaan, atau cobaan, perlu kita untuk selalu introspeksi diri dan menyadari mungkin bisa saja karena pelanggaran dosa kita. Sehingga kalau kita menyadari itu mungkin akibat-akibat pelanggaran dosa kita, maka kita perlu untuk apa? Memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan untuk menyerahkan setiap pergumulan kita sehingga kita apa? Adanya pertobatan. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan khususnya dari pelajaran kita pada malam hari ini sebagai aplikasi rohani. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Adrian untuk aplikasi rohani yang baik untuk kita semua. Waktu ini kami berikan kepada Pendeta Pardosi untuk menanggapi beberapa hal di atas tadi dan sekalian closing statement. Silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Pertanyaannya tadi ya, bagaimana orang Israel sebelum peristiwa ini mengobati orang sakit? Ya, kalau kita baca dalam sejarah ya, maka di zaman dulu itu orang pengobatan itu melalui rempah-rempah.
Ya, kalau saudara itu bangsa Tiongkok dengan Israel sama nggak zamannya? Halo? Beda jauh, Sir. Dicek dulu, jangan terus bilang beda jauh. Itu masanya hampir sama. Ya, jangan karena bangsa Tiongkok masih ada sampai sekarang lalu bilang beda jauh. Itu masanya hampir sama, 1500-an. Ya, makanya dikatakan bahwa agama Hindu, agama Buddha itu hampir sama tuanya dengan agama Yahudi. Ya, yang dibangun oleh Musa itu ya. Nah, Tiongkok itu pengobatannya adalah rempah-rempah, betul ya? Ya, dengan rempah-rempah. Ya, jadi ya kan tidak ada pengobatan modern. Ya, yang ada itu ya rempah-rempah dan itu diturunkan turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain dan itu bisa kita lihat sampai hari ini ya, negara atau saudara-saudara kita dari Tiongkok itu pengobatan rempah-rempahnya itu memang dipertahankan sampai sekarang. Di Indonesia juga ada itu jamu-jamuan ya sebenarnya ya atau herbal-herbal itu ya. Nah itu ada zaman dulu ya. Ya kalau enggak gimana lah mati semua lah orang di zaman dulu kan. Sakit flu mati, sakit ini mati, ya nggak usah butuh seminggu mati semua kan. Ya kan jadi kacau lah hidup ini semua karena penyakit kan bertambah, tapi buktinya manusia itu bisa bertahan. Kenapa? Ya Tuhan memberikan hikmat kepada manusia itu untuk mencari apa? Mencari obat alami. Gimana caranya? Ya salah satunya ya dengan menggunakan alam ini, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah orang Israel sebelum peristiwa ini mengobati orang sakit dengan metode Dewa Aesculapius? Aesculapius itu kan sudah mendekati peralihan antara Masehi sebelum Masehi dengan Masehi. Ya. Saya lupa tadi tahun berapa itu Aesculapius itu mitosnya ya. Ya. Jadi orang Yunani pun mengobatinya pakai rempah-rempah juga, ya. Sama aja juga, sama ya. Karena memang belum ada pengobatan modern, pil, pabrik ya, dan lain sebagainya ya. Jadi dari awal memang pengobatan itu adalah manusia mencoba menyembuhkan dirinya melalui uji coba kan. Oh tanaman ini kalau dipakai ini sembuh nggak ya? Oh nggak sembuh, ganti tanamannya. Oh sembuh, ya udah dicatat. Inilah berarti obatnya untuk apa? Sakit ini. Kan begitu polanya ya. Karena manusia itu diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mencari obat bagi penyakit yang dia alami. Terima kasih. Closing statement saya sederhana saja ya. Tadi saya sudah katakan sebenarnya. Dalam kisah Alkitab itu harus selalu dibawa tentang konflik antara Kristus dan apa? Dan setan. Dan kisah ular tembaga dengan ular tedung ini itulah gambaran yang sangat jelas tentang konflik itu. Nah, konflik itu akan terjadi dalam hidup kita ketika kita sudah mulai ragu tentang Tuhan. Sudah mulai ragu tentang janji Tuhan. Ya. Dan ketika kita sudah mulai ragu tentang Tuhan dan janji Tuhan, maka ular itu sudah akan masuk menerkam. Ya. Tetapi kalau kita sempat ragu dan ular mulai menerkam kita, lalu kita ingat kepada pandanglah kepada Yesus, maka kita akan dipulihkan kembali. Ya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Saat ini waktunya Pendeta Jeremy Utajulu untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebagai closing statement. Saya mau bacakan satu ayat dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Jadi ketika kita mau memandang kepada Yesus, Yesus itulah yang akan, Tuhan itulah yang akan
merubah hidup kita, membuka mata rohani kita, membuka kepekaan kita bahwa jangan sampai kita jatuh ke dalam hal bersungut, jangan sampai kita melihat hal yang susah itu harusnya mudah diselesaikan, jadi kita besar-besarkan. Dan Tuhan itulah yang akan membuat kita memiliki iman, dan bahkan yang akan membuat iman kita semakin sempurna. Jadi, kita boleh merenungkan akan perbuatan-perbuatan Yesus dalam kehidupan kita setiap harinya, baik dari pelajaran-pelajaran Alkitab, dari pelajaran sekolah sahabat, bahkan yang lain-lain, boleh membangun hubungan kita yang erat dengan Yesus sebagai seorang sahabat kita. Demikian yang saya boleh bagikan. Semoga Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Jeremy Tojulu untuk pelajaran yang begitu baik dibawakan malam hari ini. Saya yakin dan percaya kita dapat banyak pelajaran rohani yang kiranya boleh menguatkan kita semua. Terima kasih juga untuk Pendeta Parrosi dan juga sahabat-sahabat pendeta yang lain yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di ruang Zoom ini, dan saya juga kembali ucapkan terima kasih. Kami sangat mengapresiasi waktu yang saudara berikan, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan live dari Facebook ataupun yang kemudian menyaksikan di YouTube. Terima kasih sudah boleh belajar bersama-sama malam hari ini. Untuk itu kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep untuk kembali belajar bersama-sama dalam diskusi Alkitab Live untuk pelajaran bulan depan. Ya, judul pembahasan yang baru adalah tema besar pekabaran-pekabaran dari kitab Ulangan. Beberapa yang kita akan pelajari adalah tentang berapa jenis-jenis persepuluhan, tentang kata Shema dan juga berkat dan kutuk, dan tentang Ulangan pasal 23. Saya pikir itu menarik untuk kita boleh belajar bersama. Dan untuk pertemuan minggu depan, tanggal 1 Februari, yang akan bawakan pelajaran adalah Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Judulnya adalah tentang jenis-jenis persepuluhan. Pertemuan kita malam hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa. Dan kami mengundang Pendeta Dwi Cahyono boleh memimpin kita di dalam doa tutup. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini untuk pelajaran yang sudah kami terima melalui hamba-Mu yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan akan menjadi bagian kami, dan kami semua akan memiliki kekuatan dan juga pengetahuan yang senantiasa dapat bertumbuh untuk percaya kepada Tuhan maupun untuk dapat menjalani kehidupan kami di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami terima ini akan menjadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa dapat memiliki kerohanian yang dapat bertumbuh, dan kami semua akan mendapatkan sesuatu yang baik dari pelajaran pada malam hari ini. Biarlah berkat-Mu ada kami, para hamba-hamba Tuhan, dan juga umat-umat Tuhan yang menyaksikan ataupun memperhatikan daripada pelajaran pada malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan ada di antara kami, dan kami semua mendapatkan sukacita dan kebahagiaan daripada mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Diskusi Alkitab malam hari ini sudah selesai. Kiranya semua pelajaran boleh jadi berkat pertumbuhan rohani buat kita semua. Sampai berjumpa kembali, dan Tuhan kiranya berkati kita semua. Amin.